Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله rahimani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas, yang semoga kita berharap kepada Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Kita bersyukur kepadanya di malam ini Allah kembali kumpulkan kita semua di dalam satu majelis yang mulia, majelis yang insya Allah semoga ini menjadi salah satu sebab diri kita ini menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab kita memahami tentang perkara agama kita dari ilmu, majelis ilmu yang diselenggarakan paling tidak di tempat ini. Lewat majelis ini pula kita berharap kita semakin ittiba' kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakin baik hubungan kita kepada sesama kaum muslimin dan kepada manusia pada umumnya. Kajian kita di malam ini mengangkat tema satu bab yang terkait dengan tauhid asma wa sifat. Judul kajian kita, kenapa ragu kita dengan kasih sayang Allah? Kenapa kita ragu dengan kasih sayang Allah? Bukankah Allah menamakan dirinya, di antaranya nama Allah yang menunjukkan Allah itu punya sifat kasih sayang apa jemaah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam kalimat Bismillah atau Basmalah, di situ ada dua nama sekaligus sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terjemahannya apa jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa terjemahannya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Biasanya nanti suka ditanya tuh, Ustadz, bedanya pengasih sama penyayang apa sih? Ada yang tahu? Bingung kan? Anda juga bingung jemaah. Ya karena memang kalau kita memahami teks di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis cuma lewat terjemahan saja, maka itu belum mewakili tentang kandungan makna yang sebenarnya. Karena itu hanya baru sebatas pengalih bahasaan saja, belum mengungkap tentang makna sesungguhnya dari paling tidak dua kata tersebut yang menunjukkan nama sekaligus sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Versi orang Indonesia, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Ya, padahal tidaklah sesuatu dikatakan pengasih karena pastilah terdapat sifat penyayang. Begitu juga sebaliknya, sesuatu dikatakan penyayang, satu zat dikatakan maha penyayang, ya, karena tentu memiliki sifat pengasih. Ya, nah kita akan ilmu ini kasih sayang Allah yang luar biasa, paling tidak dari dua nama sekaligus menunjukkan sifatnya. Dan sekaligus juga kita akan faham beberapa titik perbedaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
di mana dari dua nama dan sifat Allah tersebut menunjukkan Allah itu memiliki sifat kasih dan sayang. Secara umum sama, mau Ar-Rahman, mau Ar-Rahim, itu menunjukkan nama sekaligus sifat di mana Allah memiliki sifat kasih dan sayang. Ya. Kita harus memahami bagaimana karakter kasih sayang Allah kepada semua makhluknya termasuk manusia. Yang pertama, kasih sayang Allah sangat sempurna. Ya. Baik pada Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, itu dua nama sekaligus sifat Allah yang menunjukkan kasih sayang Allah maha sempurna. Kasih sayang ini juga Allah tebarkan dari seorang makhluk kepada makhluk lainnya, atau dari makhluk kepada makhluk lainnya. Tapi kita bisa lihat semantap-mantapnya kasih sayang makhluk yang Allah pertunjukkan di alam dunia yang kita bisa lihat, itu kasih sayang siapa jemaah? Yang paling mantap deh, yang sering membuat kita, ya Allah mudah-mudahan bisa balas budi, bisa balas jasanya, kebaikannya. Kasih sayang siapa tuh? Orang tua, khususnya ibu kepada anaknya yang gimana? Lebih spesifik lagi, yang masih kecil. Makanya doa yang diajarkan untuk selalu kita baca dan kita harapkan anak kita pun terus menyampaikan ini buat kita. Makanya ajarkan ya doa ini buat kepada anak kita, biar dia terus mendoakan itu untuk kita. Karena ini salah satu investasi terbaik. Kita butuh penyampaian doa dari anak kita, memohonkan ampun untuk kita agar Allah muliakan diri kita. Ya, karena di antara orang-orang yang Allah muliakan nanti di jannah, di surganya Allah, adalah orang-orang yang ketika dia masuk surga heran, ya, dan berkata kepada Allah, dia merasa amal dia ketika di dunia tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan pada saat itu. Ternyata Allah ungkap apa yang menjadi sebab Allah muliakan dirinya, bil istighfari waladika laka, dengan sebab permohonan ampun yang selalu disampaikan oleh anakmu ketika di dunia. Makanya ajarin anak-anak kita, Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, ya, wahai Allah, wahai Rabbku, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku masih kecil. Karena itulah puncak kasih sayang orang tua yang ia berikan kepada anaknya. Bukan berarti kalau kita udah gede nggak disayang sama orang tua, disayang. Cuma konsep sayangnya orang tua ketika kita udah dewasa beda. Karena kita sudah bisa mandiri. Ya, beda dengan curahan kasih sayang orang tua kita ketika kita masih kecil. Saat kita nih masih sangat bergantung kepada kasih sayang keduanya, khususnya ibu kita, ya kan? Makanya kasih sayang yang paling mantap itu yang Allah perlihatkan yang ada di dunia adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya masih kecil. Ya, luar biasa ibu kita nih atau istri kita, kaum wanita, masya Allah. Kenapa Allah angkat derajatnya 3 atau 4 kali? Wajib kita lebih muliakan dibandingkan ayah kita, kaum bapak. Ya karena mereka masya Allah luar biasa, kasih sayangnya melebihi kasih sayang yang seorang bapak curahkan. Bukti, jam 2 malam ada yang baru punya baby, ya, antum yang baru punya anak merasakan jadi seorang ayah, jam 2 malam anak tuh nangis-nangis tuh, teriak-teriak wah gitu ya. Istri kita saking capeknya kerja dari pagi sampai malam nggak juga bangun tuh. Kita suami bangun nggak? Hah? Ini kebanyakan belum pada nikah, kayaknya jomblo-jomblo ya nih. Bangun nggak kita? Bangun. Ya, cuma buat ngapain? Ngurusin anak, bangunin bini, dek, yang bangun. Bocah nangis tuh begitu. Begitu istrinya udah bangun, ya mungkin dia susui, kalau dia pup, dia buang air kecil atau besar dia cebokin. Kita gimana?
bobok lagi. Jujur banget antum, masya Allah. Ya harus jujur memang. Ya begitulah kita. Tapi lihat ibu, masya Allah, luar biasa. Dan pemandangan itu yang begitu mempesona, kasih sayang ibu kepada anaknya, Rasul pernah lihat bersama para sahabat ketika ada tawanan perang di kota suci Madinah. Ya, dan di antara tawanan tersebut seorang ibu bersama anaknya yang masih kecil. Sebagian ulama hadis menjelaskan kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Tuh anak masih menyusui, tapi udah bisa jalan, udah bisa lari. Ya, umumnya anak-anak yang baru bisa jalan, baru bisa lari, maunya apa? Ya jalan mulu, sampai capek gitu ya. Nanti ngalamin deh ya. Yang mulai punya anak dari kecil, nanti saat usia dia mulai bisa jalan, bisa lari, oh masya Allah, ngos-ngosan gitu. Ya, sama. Kita juga nih kalau baru bisa naik motor, bawaannya mau naik motor mulu kan. Padahal tuh masjid dari rumahnya 50 meter naik motor gitu kan. Baru bisa ya. Makanya nih anak masya Allah kesana kemari, padahal ibunya nggak tahu, orang asing karena tawanan. Iya, ternyata hilang. Ibunya nggak lihat anaknya kemana. Karena rasa sayang yang begitu besar, resah dia, cemas, cari kesana kemari. Tiap dia ketemu anak, dia bopong, dilihat wajahnya bukan anaknya, dia cari terus. Ya, sampai tiba saatnya Allah pertemukan lagi itu dengan anaknya. Ekspresinya dipeluk, dicium, digendong, dan disusui lagi. Sampai tertidur dengan pulasnya. Rasul dan para sahabat lihat kejadian tersebut. Dan Rasul berkata, lihat metode Nabi SAW ketika ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Beliau biasanya sering membuat perumpamaan-perumpamaan. Hal-hal yang sering dilihat banyak orang. Rasul katakan, atarawna hadihi tarihatan waladaha finnar. Mungkin nggak ibu tersebut mampu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Ya, mungkin nggak nih? Ibunya yang sangat sayang, yang kasih sayangnya kita lihat itu. Saat anaknya nggak ada, cemasnya luar biasa. Saat ketemu, wah dia ekspresikan tuh, dia ciumi, ya, dia belai-belai, dia susui sampai tertidur. Dan tergambar betapa bahagianya ibunya ketika ketemu lagi dengan anaknya. Mungkin nggak kalau ibunya ini melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kata sahabat, ya mungkin ya Rasulullah. Rasa sayang yang begitu besar menghalangi ibu tersebut untuk berbuat zalim kepada anaknya, ya mungkin. Ya. Tapi itu pancingan saja jemaah. Poinnya Rasul ingin sampaikan, ya apa yang Rasul katakan? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, yang sudah membuat kalian tuh terpukau dengan kasih sayang dahsyat sekali dari seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang Allah jauh lebih mantap, jauh lebih sempurna. Karena kasih sayang Allah, ya kenapa sempurna? Karena Allah maha segala-galanya. Kemampuan Allah tidak ada batasnya. Manusia ada batasnya kan? Tadi ibu ketika capek banget, ya, pada saat tidur bisakah dia memberikan kasih sayang buat anaknya? Nggak bisa. Harus dibangunin dulu tuh. Ya. Bahkan pernah ada kejadian saking capeknya tuh ibu, dia susui anaknya dalam keadaan tertidur. Ternyata besok paginya anaknya ini udah meninggal. Ketindih tuh. Mulut sama hidungnya nggak bisa napas, pagi-pagi udah kaku. Ya. Karena terbatas kemampuannya. Allah lihat. Ketika kita baca ayatul kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tuh tidak ngantuk apalagi tidur. Maksudnya apa? Agar Allah bisa mencurahkan kasih sayang nggak cuma buat manusia, buat semua makhluknya secara sempurna. Karena kalau Allah ngantuk apalagi tidur, berarti ada saat-saat Allah nggak bisa curahkan kasih sayang buat kita, buat semua makhluknya. Makanya Allah sifati tentang dirinya, di mana sifat Allah itu tidak terbatas. Allah maha segala-galanya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tuh nggak ngantuk apalagi tidur. Maksudnya apa? Agar Allah bisa mencurahkan kasih sayang secara sempurna. Karena yang punya sifat ngantuk tidur kita. Benar kan? Di majelis taklim
Ngantuk tuh kan. Iya. Khutbah Jumat, waduh sedep banget deh Ustaz ya. Sampai-sampai ada ungkapan, ya, anak nggak bisa tidur akhirnya, kena insomnia anak. Tiap hari harus minum obat walaupun kecil kan bahaya tuh. Udah gampang, nanti hari Jumat datang ya tuh. Ya Allah, sholat Jumat, udah nanti antum pasti pules tuh. Atau kajian, ya apalagi sambil nyender gitu ya. AC-nya dingin, karpet empuk, waduh kondusif banget itu ya. Itu manusia ngantuk tidur. Allah tidak ngantuk, nggak pula tidur, agar ia bisa mencurahkan kasih sayangnya secara sempurna. Itulah karakter kasih sayang Allah yang begitu sempurna. Beda dengan kasih sayang manusia, ya, yang terbatas karena memang berbanding lurus dengan keterbatasan yang dia miliki. Tidur, mati. Allah huwa hayyun la yamut. Dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tuh. Manusia atau orang tua pengen sih bikinin rumah buat anaknya. Anak kalau punya uang banyak, Ustaz, anak pengen bikinin rumah tuh buat anak-anak biar dia nggak jadi kontraktor terus misalnya ya, dari suatu kontrakan lainnya. Cuma ya kehidupan anak juga pas-pasan tuh, kemampuannya terbatas. Allah Al-Ghani, Allah maha kaya jemaah, dan Allah maha memberi. Makanya dengan sifat yang maha kaya sekaligus maha memberi, Al-Wahhab, Allah dengan begitu mudahnya mencurahkan kasih sayang dalam bentuk pemberian segala sesuatu yang kita butuhkan. Urusan rezeki nggak usah khawatir. Allah Al-Wahhab, Allah Ar-Razzaq, ya, Allah Al-Latif, maha lembut. Sampai dalam urusan penyampaian rezeki, dengan rasa kasih sayangnya, dengan kelemah lembutannya yang Allah miliki, dia sampaikan rezeki buat kita. Sebagai contoh, dengan sifat Al-Latifnya sekaligus menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang begitu lembut, Allah sampaikan rezeki kepada kita pada saat kita masih dalam wujud janin, ya, dalam perut ibu kita. Saat kita nih manusia yang sudah hadir ke alam dunia, atau bayi-bayi yang sudah hadir di alam dunia, apalagi kita sudah besar, cara Allah menyampaikan rezeki buat kita makan minum lewat mulut, ya. Tapi bagaimana dengan janin? Allah Al-Latif, maha lembut Allah. Dia sampaikan rezeki untuk si janin, untuk kita pada saat masih jadi janin, lewat apa jemaah? Hah? Plasenta, tali pusar orang bilang. Ya Allah. Padahal mulut udah ada belum? Udah ada. Kan sekarang ada teknologi itu yang jadi kita tahu. USG ya. Mau 3 dimensi, 4 dimensi. Ustadz nih anak-anak, Ustadz 6 bulan udah nyengir dalam perut tuh. Kelihatan ya, udah ada mulutnya, wajahnya, tangan, kaki. Bahkan ketika di USG kedengeran tuh, dokter suka bilang, Pak, ini detak jantungnya nih Pak, duk 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 tuh. Ya kalau yang jomblo sih bengong aja deh emang ya. Mau nganterin siapa tuh? Masya Allah, semua udah sempurna. Allah hantarkan rezeki buat si janin, sekalipun mulutnya sudah ada, Allah nggak fungsikan dulu lewat tali pusar, agar zat yang dibutuhkan yang berasal dari segala asupan yang dimakan atau diminum oleh ibunya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Begitu luar biasanya lembutnya Allah. Allah nggak fungsikan dulu mulutnya, karena kalau Allah fungsikan mulutnya, sama kayak kita nih, penyampaian rezeki Allah buat si janin lewat mulut. Pada saat masuk ke mulut, masuk ke perut, di lambung terus diapain? Cerna kan? Habis dicerna, biasanya besoknya ada saluran pembuang, ada proses pembuangan. Allah nggak sediain toilet dalam ibu kita tuh, dalam perut ibu kita. Makanya begitulah konsepnya. Allah betapa luar biasa sayang kepada setiap hambanya, kepada manusia. Dalam hal pemberian rezeki kita bisa merasakan tuh. Kenapa ragu? Ya, kadangkala kita atau seringkali kita ragu. Gara-gara sholat zuhur tuh Ustaz,
rezeki ana diambil orang jadinya. Tuh ya, habis toko samping buka, ana masih tutup, sholat dulu. Tuh, itu memang bukan rezekinya. Nggak mungkin Allah ya menghalangi rezeki kita. Kita doa ba'da salat, Allahumma la mani'a lima a'taita. Sudah ikrar di hadapan Allah, wahai Allah, la mani', nggak ada yang bisa mencegah lima a'taita, apapun yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan nggak ada yang bisa memberikan rezeki itu sampai kepada diriku jika engkau mencegahnya. Kalau itu memang nggak sampai ke kita, bukan rezeki kita. Jangan nyalah-nyalahkan Allah. Allah nggak akan mungkin menzalimi hambanya. Ya, lihat baiknya Allah, sayangnya Allah sama kita. Lahir ke dunia, jalan rezeki buat si bayi diputus. Siapa yang mutusin? Yang mutusin siapa? Dokter atau bidan. Jangan dimarahin, emang harus diputus. Iya, putus. Habis diputus, apa Allah berhenti menyampaikan rezeki buat kita? Enggak. Pindah lagi, ya, lewat payudara ibunya, dan caranya luar biasa. Tuh baik, ya, begitu dia bisa menghisap puting susu ibunya. Masya Allah. Padahal apa ada yang training sebelumnya? Dokter nge-training dulu itu? Enggak ada, jemaah. Allahu Akbar. Sayangnya Allah tuh sama semua hambanya, semua makhluknya, ya. Dan belum ada kan komunikasi antara kita waktu masih kecil, masih bayi, atau anak kita nih masih kecil yang sekarang masih menyusui sama istri kita nih. Belum ada komunikasi secara verbal. Tapi kan ibu tahu, dan si bayi juga tahu kapan dia harus nyusu, kapan dia kenyang. Tidak ada komunikasi. Mama udah kenyang, ya serem begitu. Nggak ada kan. Bayi yang bicara kan cuma Nabi Isa. Siapa lagi? Bayi di masa Ashabul Ukhdud. Siapa lagi? Bayi di masa Juraij. Satu lagi bayinya Masyitah. Masyitah siapa tuh, Bang? Ya, ya. Nama atau apa tuh? Julukan. Barakallahu fiikum. Iya, tukang sisir. Ya, seorang wanita yang profesinya tukang sisir, anak gadisnya Fir'aun. Disebutnya Masyitatu binti Fir'aun. Maaf. Ya, jadi bukan nama ya. Kalau kita kan nama kan, kita nganggapnya nama. Bahkan pakai tambahan apa? Siti, Mbok Siti Masyito gitu ya. Enggak, Masyito itu bukan nama, ya. Nah, ya Allah, tidak ada komunikasi antara bayi dengan ibunya tuh ketika kenyang. Tapi Allah buat seperti itu sebagai wujud kasih sayang Allah tuh. Sekaligus juga Allah menunjukkan kemaha lemah lembutannya Allah, ya, mahal lemah lembutnya Allah di dalam menyampaikan rezeki, memberikan kasih sayang. Ya Allah, kita kalau menghayati hal seperti ini, maka nggak perlu khawatir. Makanya para salaf terdahulu kalau udah urusan dunia, mereka udah nggak merasa khawatir. Kenapa? Udah dijamin sama Allah. Rizki selain memang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, tapi yang Allah sampaikan kepada malaikatnya pada saat usia kita dalam rahim ibu kita berapa bulan? 4 bulan. Allah perintahkan kepada malaikat untuk bikatbi rizkihi, menuliskan jatah rizkinya. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah sempurna. Karakter kasih sayang Allah yang perlu kita fahami pertama adalah kasih sayang Allah begitu sempurna, baik yang ada pada nama Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, sempurna. Ya. Yang kedua, sifat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah begitu amat sangat luas, meliputi segala sesuatu. Semua dapat kasih sayang Allah tanpa kecuali. Enggak hanya yang beriman, kafir, musyrik, fasik, ya, munafik dan lain sebagainya, semua dapat kasih sayang Allah. Manusia, binatang, tumbuhan,
jin, malaikat, benda-benda langit, sesuatu yang ada di daratan, di lautan, semua di jagat raya ini dapat cakupan kasih sayang Allah. Karena sifat kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Dalam surah Al-A'raf 156 Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Yang para ulama menjelaskan, inilah kasih sayang pada nama Ar-Rahman. Ya, jadi kita bisa membedakan nih. Kalau Ar-Rahman itu adalah salah satu nama yang menunjukkan juga sekaligus sifatnya, di mana Allah memiliki sifat kasih sayang yang begitu amat sangat luas, menjangkau semuanya dapat. Contohnya pemberian air hujan. Apa kemudian Allah khususkan buat yang beriman saja? Enggak. Pemberian rizki, fulus. Apa cuma yang sholat aja kemudian yang nggak sholat nggak dapat tuh uang? Nggak kan? Bahkan kadang-kala yang nggak sholat gedean Ustaz daripada yang sholat, iya kan? Suka kita ngeliat gitu kan? Ya Ustaz kenapa sih sholat enggak? Perbuatan dosa banyak yang dikerjakan, main perempuan, ribanya juga kenceng, apa aja dosa dia udah kerjakan Ustaz. Tapi rizkinya kenapa jauh di atas kita Ustaz? Yang sholat, yang ikut kajian, yang bakti sama orang tua. Kenapa jemaah? Ya karena memang pelimpahan rizki ini tidak identik dengan pemuliaan yang Allah berikan kepada diri seseorang. Itu pemahaman kita. Wah kayaknya lagi diangkat derajatnya tuh Ustaz. Kenapa emang? Rumahnya gede banget tuh, masih urusan-urusan gitu kan. Ya. Makanya kan Allah katakan Al-Fajr ayat ke-15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ya, dan adapun sebagian manusia kata Allah yang Allah berikan ujian. Nah, ujiannya ini berupa hal-hal yang enak-enak. Makanya jangan memahami ujian itu kalau lagi kere, bokeh, nggak banyak uang atau susah bayar kontrakan, enggak. Allah katakan fa'amal insanu idza mabtalahu. Dan adapun manusia ya yang ketika dia diuji dengan pelimpahan, kemudahan, fasilitas hidup, rezeki yang melimpah, seakan-akan dunia berada di tangannya. Sering manusia katakan fayaqul, mereka berkata Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan diriku. Tuh, yang kita tadi kan enak banget Ustaz. Tuh. Begitu sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun sebagian manusia yang Allah uji berbanding terbalik dengan yang tadi. Ujiannya dengan kesulitan hidup, ya, uang sedikit, susah buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Ustaz. Maka banyak di antara kita mengatakan apa yang manusia katakan? Rabbi ahanan. Rabbku sedang menghinakan diriku. Apa kata Allah dalam kelanjutan ayat tersebut? Kalla, sekali-kali tidak, kalian tuh semua salah. Tuh. Ya. Karena memang kan ada kasih sayang Allah yang sifatnya luas, yang Allah berikan buat siapa saja, tapi itu tidak menunjukkan ketika orang tersebut dapat dia sedang dimuliakan. Karena ini terkait dengan sifat kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu pada nama Ar-Rahman. Makanya harta itu diberikan kepada siapa? Orang-orang kafir sekalipun mereka nggak beriman kepada Allah, tapi tidak menunjukkan pemuliaan mereka. Dan Allah sudah buktikan, nggak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, silakan kita cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hadis-hadis Nabi SAW yang isinya memberikan pujian terhadap dunia. Adakah? Adakah? Adakah itu? Nggak ada. Ya, yang ada apa? Disuruh kita hati-hati dengan dunia, waspada. Diingatkan oleh Allah,
Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan atau perhiasan yang menipu. Menipu gak perhiasan dunia? Ya, menipu sih mah. Tapi seringkali kita senang aja ketipu, nyengir-nyengir aja kita ya sama dunia ya. Masya Allah. Ya kita buktiin dulu nih kalau bahwasanya memang dunia menipu jemaah. Kesenangan mata, kesenangan atau perhiasan yang menipu. Antum yang dulu flashback ke belakang gitu ya. Sekarang nih katakanlah antum sukses punya ini punya itu ya. Toko buat dagang punya, bahkan banyak cabangnya. Toko ya, bukan cabang yang lain, toko nih cabangnya banyak ya. Mobil punya, Masya Allah. Coba ingat dulu deh ya, saat masih kere gitu ya, kemana-mana kita ngecer tuh, naik angkot mau barang dagangan, ya Allah panas-panas kehujanan, sampai di angkot berharap ya Allah mudah-mudahan bisa duduk, gelantungan juga, ya nggak apa-apa, terus dilakonin tuh, dijalanin. Kadang-kala kalau lagi jalan tuh di angkot lihat kiri kanan, waduh enak banget tuh mobil, bisa punya mobil pribadi, mimpi-mimpi gitu ya. Ya udah dingin, AC bersih, bisa ngajak keluarga, barang dagangan kalau yang dagang tuh bisa dimuatin banyak tuh. Ya berharap sama Allah, ya Allah mudah-mudahan nih usaha saya jadi jalan rezeki. Fadol, doa nggak apa-apa jemaah. Ternyata terobsesi, pengen, termotivasi, pengen punya mobil impian, ya nabung tuh sedikit-sedikit nabung. 15 tahun berlalu, ya udah mau cukup sebenarnya mau beli mobil impian, ketunda lagi. Kenapa? Nikah belum, soalnya harus nikah dulu tuh kan, keambil lah gitu. Nggak apa-apa nikah dulu, nabung lagi, kan makin berkah orang nikah ya. 15 tahun lagi, Masya Allah, nabung cukup, beli fadl, beli mobil ya, tapi jangan pakai riba ya. Kalau nggak pakai riba dapatnya second, nggak apa-apa, daripada antum ya nanti diazab kan dengan sebab riba kita nih, na'udzubillah. Beli deh tuh mobil, berapa tahun tadi, kurang lebih 30 tahun jemaah, nabung tuh mobil, Masya Allah, nikmatin fadl, nikmatin bareng keluarga, AC-nya yang dingin ya, kemudian suspensinya yang empuk, nyaman tuh sambil bisa dengerin kajian, nyaman. Tapi karena faktor apa faktor usia kan nggak bisa nipu, mulai ada aja keluhan di badannya ya, sakit-sakitan, datang ke dokter, cerita sama dokter, curhat, baiklah Pak, periksa Pak ya, lab, periksa darah macam-macam. Selesai, dokter bilang, Bapak ternyata hasil analisa kedokteran secara medis, penyakit Bapak ini satu terapinya kalau Bapak mau sembuh. Apa dok? Sering-sering jalan kaki. Ya Allah, habis tadi keseringan naik mobil gitu ya. Ya Allah, 30 tahun ya mah, ngumpulin fulus, ngumpulin uang buat beli mobil impian, baru setengah tahun dia matiin. Ternyata dokter udah bilang kalau mau sembuh sering-sering jalan kaki. Tuh, hurur gak? Menipu gak? Ada ibu belum punya rumah, pengen punya rumah, bahkan mimpi, ya Allah pengen tuh, pernah sekali diajak nginep di hotel ya, kamarnya enak banget, adem, AC, pakai AC kan. Kemudian apalagi ya biasanya ya mungkin pada saat awal, ya Allah kecil Ustaz kontrakan anak, kosan anak pengen nanti kalau udah punya rizki yang cukup, anak bikin rumah. Itu kamar anak pengen bikin kayak di hotel yang pernah anak nginep tuh, spring bednya juga empuk, fadl, nggak apa-apa, bikin rumah. Begitu bikin rumah nikmatin ya, 7 bulan berjalan ya, kalau tidur tuh nggak gerah lagi, pakai
AC. Mulai batuk-batuk, datang ke internis. Apa kata dokter internis? Bapak kena paru-paru basah, tidur nggak boleh pakai AC. La haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Terus 5 bulan lagi jalannya rada-rada miring tuh. Datang ke ortopedi. Ya karena kan penyakit saraf ya. MRI ya Pak ya? Iya. MRI. Oh kenapa? Lumbang sekian nih. Saraf kejepit Bapak nih. Terus gimana tuh? Bangun aja susah, sholat harus duduk. Ya terapinya satu, nggak boleh tidur di spring bed tuh, spring bed yang empuk nggak boleh. Tidur aja di lantai pakai tikar. La haula wala quwwata illa billah. Mata'ul ghurur. Ya, limpahan rezeki yang Allah berikan tidak identik dengan pemuliaan terhadap diri seseorang. Karena dunia ini sifatnya menipu. Ya. Makanya sifat dunia Rasul sampaikan seperti seonggok bangkai anak kambing yang cacat pula telinganya. Dalam riwayat yang lain ya seperti satu sayap seekor nyamuk. Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbata ma'in. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya nilai dunia beserta isinya sama aja tuh, bukan lebih mulia, sama selevel dengan satu sayap seekor nyamuk, Rasul katakan, maka niscaya Allah nggak akan berikan buat orang kafir walau seteguk air. Makanya jangan sering tuh menganggap Allah tuh nggak adil dalam urusan penyampaian rezeki. Ya, Allah dengan sifat maha penyayangnya, maha pengasih dan penyayangnya yang begitu sempurna, yang begitu amat sangat luas menjangkau segala sesuatu, nggak mungkin menzalimi kita. Sampai-sampai kita keji banget itu keluar dari lisan kita, Allah nggak adil nih. Kacau. Ya, kasih sayang Allah yang kedua sangat luas, dan itulah yang membedakan antara sifat atau nama Ar-Rahman sekaligus sifatnya dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, Allah itu ya menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, maksudnya Allah memiliki sifat kasih sayang yang kasih sayangnya buat siapapun hambanya atau makhluknya tanpa kecuali, karena kasih sayang Allah pada Ar-Rahman begitu luas, meliputi segala sesuatu. Ya, beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang Allah berikan cuma untuk orang-orang yang beriman saja, khusus. Selain kita berharap limpahan kasih sayang Allah dari Ar-Rahman, juga dari Ar-Rahim, khususnya nanti buat di akhirat. Ya, kita sangat butuh tuh kasih sayang Allah dari sifat Ar-Rahim, biar nggak digencet terlalu lama, Ustaz. Rasul pernah cerita, jemaah, semua kita manusia ketika dimasukkan ke dalam liang kubur, di fase alam kubur yang merupakan awwalu manazilil akhirah, fase pertama seseorang masuk di alam akhirat itu alam kubur. Semua digencet tubuhnya, jemaah. Kita semua digencet. Pada saat itu Rasul ketika menyampaikan tentang dhammatul qabri, gencetan kubur, saat beberapa waktu belum lama seorang sahabat yang mulia yang ketika dirinya meninggal, taharraka arsyullah, bergetar arsy Allah. Ada yang ingat nama sahabat itu? Sa'ad ibn Mu'adz, barakallahu fik. Ya, Sa'ad ibn Mu'adz itu sahabat yang mulia. Bentuk kemuliaan yang Allah berikan saat dirinya wafat, bergetar arsy Allah. Rasul katakan, sampai Sa'ad ibn Mu'adz pun mengalami gencetan kubur, dihimpit di kubur, dhammatul qabri. Cuma kita butuh kasih sayang Allah dari nama Ar-Rahim yang khusus ia berikan kepada orang-orang yang beriman. Saat digencetnya tidak lama, thumma furrija anhu, Rasul katakan, buat orang-orang yang beriman, saat tubuhnya digencet maka disegerakan untuk dilepaskan. Kita butuh kasih sayang Allah tuh dari sifat Ar-Rahim, dari nama Ar-Rahim sekaligus sifatnya. Jadi kita bisa paham sekarang ya, apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Tuh, dua-duanya kita harapkan, terlebih khusus Ar-Rahim kita jauh lebih harapkan lagi
Karena peruntukannya hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Karena kalau kasih sayang dari nama Ar-Rahman, semua otomatis Allah berikan. Ya, tapi kalau yang Ar-Rahim nih, kita ubah dengan ketakwaan kita kepada Allah, dengan taubat kita kepada Allah. Di antara hal yang seharusnya menyadarkan diri kita betapa Allah itu sayang sama kita, jemaah. Ini untuk menyadarkan kita yang sering ragu tentang kasih sayang Allah. Padahal masalah-masalah kehidupan kita nih, masalah-masalah yang STD kan, standar. Ya enggak? Yang menikah, apa masalahnya? Buat kita kaum laki-laki, ya masalahnya ya Allah uji di mana? Istri atau anak, ya kan? Ya Allah Ustaz, anak baru 3 bulan nikah Ustaz, ternyata di luar perkiraan anak Ustaz. Ngambek mulu Ustaz. Ya tuh. Dulu masih jomblo minta nikah, udah nikah ngeluh tuh. Kok begini Ustaz? Nggak bersyukur tuh. Allah udah sayang tuh kabulkan keinginan antum. Ya ini bagian dari episode kehidupan yang antum jalani di dunia nih, di dunia. Nanti kalau mau dapat bini yang nggak suka melototin kita, nggak suka ngambek, bukan di dunia, di mana? Di jannah, di surga. Kalau sekarang antum harus siap, disitulah amal antum. Antum dapatkan tuh kemuliaan di sisi Allah. Ujiannya tuh sama, yang istri juga gitu. Ya Allah Ustaz, ternyata beda dari yang sebelumnya ana lihat tuh. Waktu belum jadi, waktu masih nazar, ya Allah kelihatannya begitu lembut. Sekarang boro-boro lembut Ustaz, jutek banget Ustaz. Ya Allah, udah uang belanja nggak naik-naik. Ya Allah tuh, syukur ya jemaah. Kemudian kita seringkali menganggap Allah tuh nggak sayang. Kok Allah begini Ustaz? Padahal anak kan udah ngaji Ustaz, anak udah hijrah. La ilaha illallah. Ya, kenapa sampai keluar seperti ini? Karena kita nggak mengenal Allah tuh. Itulah cara Allah tuh untuk menguji kita, untuk meninggikan derajat kita. Kita sekolah aja mau naik tingkat mesti ada ujiannya. Ya, kita dulu SD berjenjang dari SD ke SMP. Ada di sini yang nggak pakai ujian. Wah hebat banget antum. Ya, pakai ujian semua kan? Semua ada ujiannya sama. Kita hidup mau dimuliakan oleh Allah disertai dengan ujian. Sadari itu satu bentuk kasih sayang Allah untuk kita. Allah ingin kita mulia jemaah. Ya, bukan karena Allah nggak adil, bukan karena Allah zalim, tidak jemaah. Allah sayang sama kita. Kita bisa menyadari, menghayati, merasakan bagaimana dahsyatnya kasih sayang Allah. Coba deh, di antaranya ketika Allah membukakan lebar-lebar pintu taubat buat semua hambanya yang banyak dosa, banyak maksiat, bergelimangan. Ya, berbagai macam dosa-dosa besar dia udah kerjakan. Ya, kita pahami nih kasih sayang Allah yang Allah wujudkan dalam bentuk memberikan pintu taubat yang selebar-lebarnya untuk kita. Ya, di saat umumnya kita nih akil balik katakan 15 tahun ya, kan mulai tercatat tuh melakukan perbuatan baik bernilai pahala, melakukan perbuatan buruk bernilai dosa. Saat usia akil balik katakan 15 tahun deh. Ya, katakanlah seperti itu. Dari kehidupan yang dia jalani, kita hitung mulai saat akil balik 44 tahun isinya maksiat, dosa, dan dosanya bukan dosa-dosa kecil. Syirik dia kerjakan, berzina pernah, makan riba doyan banget, uququl walidain, ya durhaka sama orang tua, ya, dan dosa-dosa lainnya dia kerjakan 44 tahun. Berarti sampai usia dia berapa tuh? Tadi dari 15 59 berarti ya, 59 tahun masuk usia dia. Karena hitungan kita tadi saat usia akil balik 44 tahun dia jalani kehidupannya dengan banyak bergelimang maksiat dan dosa-dosa besar. Ya, dosa kecil, dosa paling besar, sembunyi-sembunyi, terang-terangan dia kerjakan. Saat masuk usia 60 tahun di hari pertama, ini orang tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan kemudian wafat.
Diampuni gak dosanya jemaah? Surga atau neraka? Surga jemaah. Kalau kita bicaranya taubatan nasuha ya, baru masuk hari pertama tuh, di usia 60, hari pertamanya dia memulai hidupnya dengan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menerima atau menemui ajalnya. Allah ampuni kan? Ampuni. Padahal dosanya berapa lama jemaah? 44 tahun. Ya. Seharusnya nih buat orang-orang yang selalu kalau mau mengamalkan ajaran agama kayaknya nggak masuk akal ya Ustaz. Nih, kita kan suka maksa-maksain yang nggak masuk akal nggak diterima, gitu ya. Padahal kan nggak semua perkara agama itu harus masuk akal, karena memang dangkalnya akal kita nggak bisa mencerna ilmu Allah. Banyak ya yang rahasia-rahasianya hanya Allah yang mengetahui. Kalau kita mau pakai akal sesuai logika, seharusnya kalau orang maksiat 44 tahun sepanjang hidupnya, biar dia diterima taubatnya oleh Allah, maka taubatnya harus selama itu juga. Tuh. Sadarlah orang yang terlalu menuhankan akalnya, segala sesuatu harus masuk akal. Berarti kalau Anda maksiat 30 tahun, biar masuk akal Anda harus ya taubatnya juga 30 tahun. Tapi kan Allah nggak begitu. Dengan sifat kasih sayangnya, baru 1 hari dia bertobat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni dosa-dosanya. Isya. Udah, baik kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat isya. Sementara kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kita harus benar-benar bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah begitu besar kepada kita. Di antaranya dengan memahami bagaimana karakter kasih sayang Allah. Yang paling tidak 2 tadi telah kami sampaikan. Kasih sayang yang begitu sempurna, kasih sayang yang begitu amat sangat luas, menjangkau segala sesuatunya. Dan ada juga kasih sayang yang ia tujukan hanya untuk hamba-hamba pilihannya saja. Di sisi lain, para ulama mengajarkan agar kita nih peka, menyadari kekurangan diri kita di saat kita nih suka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali prasangka buruk itu ketika menemui hal-hal yang gak mengenakan buat diri kita. Musibah, ujian-ujian yang gak mengenakan kita, yang berat. Maka kadangkala terucap dari lisan kita, Allah gak adil, Allah gak sayang. Gak salah cuma Allah sangat sayang kepada kita. Dan salah satu bukti sayangnya Allah sama kita, ya, kalau kita benar-benar hayati di saat Allah membukakan pintu taubat yang luar biasa, lebar selebar-lebarnya. Siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, Allah ampuni. Ayo kita semua yang banyak dosa, yang komitmen kita ingin benar-benar bertaubat kepada Allah, hayati firman Allah di dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar di ayat yang ke-53, satu ayat yang menggambarkan betapa sayangnya Allah sama kita. Hamba-hambanya yang berlumuran dosa, Allah masih sapa kita dengan panggilan yang begitu sopan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Lihat jemaah, Allah sapa kita nih yang banyak dosa. Padahal saat kita nih banyak berbuat dosa, maksiat, besar, kecil dosa tersebut, sembunyi-sembunyi, terang-terangan kita kerjakan, yang butuh pintu taubat
adalah kita. Yang butuh ampunan kita. Tapi siapa yang seru? Siapa yang mujukin kita nih untuk segera bertobat? Allah. Bahkan dia panggil kita dengan panggilan yang begitu sopan, yang begitu hangat. Saat kita nih udah kesel sama orang, kadang-kala nyebut namanya aja gak mau. Ya. Dan itu juga tergambar dari ketika istri Nabi nih, orang-orang yang keimanan luar biasa nih, gambaran nih manusia nih. Ya, Aisyah kalau lagi kesel sama Nabi, lagi nggak suka, ya wajar, rumah tangga kan begitu ya. Ya, maka dia nggak mau nyebut nama Nabi. Biasanya sumpahnya wa Rabbi Ibrahim, nggak mau sebut wa Rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Ya. Makanya Rasul tahu, aku tahu saat engkau nggak suka pada diriku lagi kesel, engkau tidak mau menyebut namaku. Allahu Akbar. Allah masih tetap panggil kita, ibadi. Qul ya ibadi, ya Allah, wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku. Pada saat itu padahal kita syirik kita kerjakan, makan riba sehari-hari udah biasa. Ya, dosa-dosa besar lainnya, uququl walidain, ninggalin sholat. Ya Allah, Allah tetap panggil kita, ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri karena banyaknya maksiat, dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, apa Allah panggil kita, Allah seru kita tuh, ya, Allah motivasi kita, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, ini seharusnya ayat yang seharusnya kita terus berikan di saat kita punya teman pengen hijrah. Ya, cuma satu sisi kok kayaknya merasa udah terlanjur banyak dosa yang dia perbuat, sampaikan ayat ini. Sayangnya Rabb kita, Allah, ya, dosa apapun yang kita perbuat Allah pasti akan ampuni, semua. Allah pasti akan ampuni. Ya, dalam ayat ini sampai Allah menegaskan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Pernah datang ke dukun, Ustaz, dulu anak pernah ngebunuh orang, Ustaz, bahkan masuk penjara. Ya, apalagi anak pernah berbuat zina dulu, Ustaz. Anak berbuat durhaka sama orang tua, Ustaz. Saat dulu anak berkeluarga, anak zalimi istri anak, Ustaz. Allah katakan apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semua jemaah. Semua dosa kita ini kalau kita taubat dengan syarat-syarat taubat yang kita penuhi, sesali, jangan pernah ulangi lagi, ganti dengan amal saleh. Ya, jika menyangkut hak adami maka kita minta dihalalkan atau minta ya atau dibayar, kita kembalikan. Selama nyawa belum sampai kerongkongan, malam yuharghir, selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah pasti akan ampuni kita, jemaah. Apalagi sebutannya, kalau bukan berarti hal tersebut menunjukkan Allah sangat sayang sama kita. Ya Allah, udah bunuh 99 nyawa dan kemudian dia genapkan satu orang lagi menjadi 100 orang, dan saat dia ketemu orang saleh dan alim, dia bertanya, apakah Allah masih membukakan pintu taubat untuk diriku? Apa orang saleh dan alim ini katakan? Iya, sebesar apapun dosamu, selama engkau mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Salah satu bentuk cara dia bertaubat, dia harus hijrah dari tempat dia tinggal, karena yang menjadikan dia jadi pembunuh kelas kakap ini karena lingkungan juga. Maka diperintahkan dia hijrah ke satu tempat yang diharapkan tempat tersebut mendukung keimanannya agar lebih baik. Lihat jemaah, 100 nyawa jemaah. Satu nyawa saja, wah besar. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan belum sampai tuh, belum sampai tempat yang dituju, mati. Saat dia sudah menunjukkan komitmennya untuk bertobat, dia menangis pada Allah, maka dia menuju tempat yang diarahkan oleh orang saleh dan alim tersebut. Tapi belum sampai, baru tengah perjalanan mati. Lihat jemaah, dahsyatnya kasih sayang Allah. Diutuslah 2 malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat.
Masing-masing merasa paling berhak. Oh, saya, kata malaikat azab. Kenapa? Belum ngapa-ngapain ini 100 nyawa. Yang satu lagi katakan, malaikat rahmat, oh saya lebih berhak. Dia sedang menjalani proses taubatnya. Allah kirimkan lagi malaikat yang berikutnya untuk mengukur jarak. Lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat 1 jengkal menuju tempat yang lebih baik. Allah ampuni kan? Allah ampuni jemaah. Apalagi namanya kalau itu bukan sayangnya Allah sama kita. Ya Allah. Ya. Jadi jangan pernah merasa Allah nggak sayang sama kita jemaah. Jangan. Allah itu nggak adil, jangan. Itu sekeji-kejinya ucapan manusia ketika menganggap Allah itu nggak adil, Allah itu zalim. Lah. Allah bukakan pintu maaf sebesar-besarnya, selebar-lebarnya untuk kita yang mau memohon ampun jemaah. Kasih sayang Allah ada dimanapun dan kapanpun jemaah. Kita kadang-kala nih merasa Allah nggak sayang sama anak kalau lagi berat ngadepin ujian yang susah gitu ya. Padahal mungkinkah Allah membiarkan kita tanpa jalan keluar? Di sisi lain Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya hambanya dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Berat Ustaz, ya Allah, anak disuruh sholat gak mau, mana dia ngelawan Ustaz, melototin anak. Masya Allah. Ya kan itu ujiannya standar. Karena ibu, karena bapak berumah tangga, maka ujiannya diantaranya lewat anak. Sesuai kan dengan kemampuan manusia? Sesuai kan? Allah kan gak bebani dengan urusan negara, enggak, karena memang bukan bagian ya tanggung jawabnya tuh. Tapi kadangkala kita dengan ujian-ujian yang baru sebatas seperti ini aja, yang STD standar BGT banget gitu ya, masih juga kita menganggap wah, Allah nggak sayang, Allah nggak kasih jalan keluar. Padahal semua orang dapat ujian kayak gitu gak? Yang berumah tangga pasti kan? Pasti ya, pasti ujiannya yang suami, istri atau anak, atau keluarga besar, sama yang istri, suami atau anak-anaknya, atau tambah lagi tetangga tuh. Kan banyak, nggak cuma satu orang yang merasakan kondisi ujian seperti itu kan. Dan Allah kasih jalan keluar. Orang-orang yang Allah uji dengan ujian yang sampai sekarang nggak pernah ada lagi orang diuji seperti itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar ya di dalam sebuah kobaran api yang sangat besar. Sebagian ulama tafsir menjelaskan, walaupun memang riwayat ini sebagian mengatakan ya ini Israiliyat, bisa benar bisa salah. Ya, itu api yang sangat besar, 40 hari 40 malam baru padam. Saking besarnya, makanya konsepnya Nabi Ibrahim dibakar itu diletakkan di sebuah ketapel besar yang jauh jaraknya, bukan diikat di kayu tuh yang nanti mau dibakar, enggak. Api nyalain dulu besar tuh, ya Allah. Maka di tempat yang jauh Nabi Ibrahim dilontarkan dengan manjanik, terlontar tubuhnya ke udara. Maka di udara sebagian riwayat mengatakan ya bahwasanya ja'a Jibril, datang Jibril, alaka ilayya hajat, apakah engkau butuh pertolonganku wahai Ibrahim? Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala, kalau kepada dirimu enggak, engkau makhluk sebagaimana aku makhluk. Lihat, karena memang luar biasa nih Khalilur Rahman, tawakalnya maksimal kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah, mau ditolongnya cuma sama Allah. Amma ilallah fana'am, adapun kepada Allah saya mau, jelas. Maka lihat bagaimana cara Allah menolong beliau. Padahal Allah mampu turunkan hujan, hujan air, hujan salju, kirim angin yang kencang, selesai itu api padam, bisa kan? Tapi Allah nggak menginginkan hal itu. Allah ingin menunjukkan Dia langsung yang perintahkan api untuk merubah tabiat dirinya, yang membakar semua apapun yang ada dalamnya, dengan mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, berubahlah engkau dingin, berubah tabiatmu yang panas berubah jadi dingin, dan memberikan keselamatan untuk Ibrahim. Tujuannya apa? Para ulama tafsir jelaskan, Allah
padahal ya saat itu sangat mampu mengirimkan makhluknya yang lain untuk memadamkan api tersebut, baik hujan, angin atau apapun. Tapi Allah nggak lakukan itu. Kenapa? Ya, justru Allah langsung tuh yang perintahkan api agar orang menyadari yang menolong Nabi Ibrahim itu benar-benar Allah. Karena kalau air hujan yang turun yang memadamkan api, apa yang terjadi? Kadangkala orang bilang Nabi Ibrahim selamat karena turun hujan. Allahnya dilupain nggak? Lupain. Tuh, lihat. Adakah orang yang punya kesulitan, ujian sebagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam? Gak ada kan? Tapi saat kesulitan yang luar biasa kayak gitu, apa Allah membiarkan kita tanpa kasih sayangnya, tidak diberikan jalan keluar, keselamatan, pertolongan? Gak. Padahal ujiannya dahsyat jemaah. Ujian kita yang STD, standar. Nabi Musa alaihissalam saat masih bayi, Fir'aun perintahkan siapapun bayi laki-laki yang lahir sembelih. Ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika lahir anaknya yang dia namai Musa, apa yang beliau lakukan dalam rangka menyelamatkan anaknya? Masukin kemana? Dimasukin kemana Nabi Musa? Keranjang, box kecil keranjang. Dihanyutin kemana tuh jemaah? Sungai Nil, sungai yang masya Allah, subhanallah, sungai yang salah satu terpanjang di dunia, terpanjang, terluas, terganas. Lebih ganas mana? Nil sama Ciliwung? Iya Nil. Ya Allah, dihanyutkanlah Nabi Musa yang masih bayi. Apa bisanya seorang bayi kecuali dia nangis, nyusu sama ibunya, buang air. Apalagi bisa berenang gitu. Nah, dihanyutkan pada sebuah box kecil atau keranjang kecil di sebuah aliran sungai. Aduh, yang menurut logika manusia bisa selamat kan? Bisa selamat kan? Logika manusia enggak. Ya, tapi lihat kasih sayang Allah yang Allah hantarkan buat Nabi Musa yang masih bayi, menyelamatkan dirinya di saat manusia menganggap gak mungkin selamat. Dan lihat cara Allah menyelamatkan dirinya, sesuatu yang gak masuk akal juga. Karena yang nyelamatin adalah justru siapa? Bininya Fir'aun tuh, yang memutuskan untuk motong semua bayi yang lahir, bayi laki-laki, justru bininya yang selamatkan. Siapa namanya? Namanya siapa? Asia binti Muzahim. Ya, lihat tuh. Kebayang nggak logika manusia? Ini cara Allah memberikan kasih sayang. Asia tuh, ya. Dan ini kita bisa dapat hikmah lagi nih. Yang belum nikah jadi bekal juga ilmu. Wanita selemah apapun, dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Yang dihadapin oleh Asia siapa? Fir'aun. Sebejat-bejatnya manusia jemaah. Iya. Sampai Jibril tuh ketika Fir'aun hendak mengatakan ya pengakuan untuk mentauhidkan Allah, dia sumpal tuh mulutnya dengan pasir hitam. Ya, summa yadussuhu, disumpal. Ya karena udah saking bejatnya nih orang. Yang hadapin wanita yang lemah, perempuan yang seringkali senjatanya apa? Nangis, air mata. Tapi di balik tangisannya, di balik kelemahannya ada kekuatan yang luar biasa. Boleh jadi dia bujuk suaminya, bang, yang lain nggak apa-apa digorok, tapi yang ini jangan, aneh seneng bang. Tuh, masya Allah, luluh gak Fir'aun? Luluh kan? Makanya kan hidup di lingkungan istananya Fir'aun. Tuh, wanita. Makanya mereka punya jargon, the power of emak-emak. Tuh, ya, cuma jangan dilanjutin. Sen kanan beloknya kiri, ya, jangan begitu ya ibu-ibu, ya, bahaya itu, masya Allah. Lihat cuma luar biasa. Allah selamatkan Nabi Musa di saat logika manusia mengatakan nggak bisa selamat, karena Allah menunjukkan kasih sayangnya buat Musa. Di sisi lain lihat jemaah, nih
kita bisa merasakan bagaimana dahsyatnya kasih sayang Allah. Dimanapun, kapanpun pasti kita dapat. Di sisi lain, tidak lama waktu, beberapa tahun berselang, ada seseorang yang juga Allah hanyutkan dalam keadaan yang berbeda. Nabi Musa tadi masih bayi, nggak bisa apa-apa, pada sebuah keranjang kecil. Ini yang hanyut, orang yang gagah perkasa sampai ngaku dirinya wa ana rabbukumul a'la. Siapa tuh? Fir'aun. Hanyut kan? Hanyut juga kan? Di mana? Laut Merah. Tapi gimana endingnya? Mati dia. Ya karena Allah nggak berikan kasih sayangnya. Lihat coba. Masih ragukah kita dengan kasih sayang Allah? Jangan pernah ragu cuma. Apalagi ujian-ujian kita, ujian yang sangat-sangat standar, yang nggak mungkin Allah ya meninggalkan diri kita tanpa kasih sayang dalam wujud pemberian jalan keluar, pertolongan. Orang-orang yang luar biasa tuh diujinya dengan ujian yang berat saja dapat kasih sayang Allah, jalan keluar. Nabi Yunus alaihissalam gimana cuma? Julukannya apa? Zunnun. Ya, Nabi Yunus alaihissalam Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya. Ujiannya berat kan? Berat ya Allah. Gimana nggak berat? Ditelan ikan, katakanlah paus ya. Ya Allah, saat dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Ya, dan ingatlah kata Allah kisahnya Dhunnun, yaitu Yunus, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban, marah. Belum ada perintah Allah untuk tinggalkan kaumnya, ditinggalin. Akhirnya ternyata Allah berikan ujian jemaah. Ya, fadhanna an lan naqdir alaih. Ya. Lalu dia menyangka bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian. Makanya ketika dia tinggalkan, dia merasa tenang aja. Tapi ternyata perahu yang dia naiki, yang beliau naiki, oleng. Sepakat semuanya, ya udah turunin, mungkin overload nih barang-barang, turunin, buang ke laut, masih oleng juga. Oh kalau gitu nih penumpangnya nih. Akhirnya Qur'ah diundi. Ya, begitu keluar nama siapa? Yunus. Sebagian ulama tafsir jelaskan karena orang tahu ini Nabiullah Yunus, maka diminta undi lagi. Mereka bersedia diundi lagi, tapi terus namanya Yunus keluar. Sadar dirinya lah yang harus menceburkan diri, dan lihat Allah uji, dimakan oleh ikan paus. Laula akhta dalam tafsir Al-Qurtubi, para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan paus. Ya, sebagian ulama mengatakan 3 hari jemaah, 3 hari. Sebagian lagi mengatakan Nabi Yunus ditelan ikan, ya, di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Ya Allah, kebayang ya, kalau yang 3 hari saja. Kebayang nggak antum yang nggak pernah ke pasar ikan, antum sehari aja nginep di sana deh, tidur ngapa-ngapain di sana. Nah iya kan, baru masuk pasar ikan aja, manis banget itu, kan? Bau lah, pengap macam-macam. Ini paling nggak 3 hari itu. Ya, yang Allah katakan, fanada fil dhulumat. Maka Nabi Yunus berdoa tuh, memohon-mohon kepada Allah di dalam kegelapan-kegelapan. Allah gunakan lafaz bentuk jamak, al-dhulumat. Itu maknanya jamak. Ya, sigatnya bentuk jamak. Karena memang para ulama tafsir jelaskan paling tidak ada 3 kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan di dasar lautan atau di lautan, di dalam lautan, dan kegelapan ketika tiba waktu malam. Apa yang beliau lakukan? Berdoa kepada Allah, beristighfar. Doanya gimana? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ya, disucikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Allah tidak memiliki segala bentuk kekurangan apapun. Itu kalimat subhanallah begitu. Ya, makanya berbeda penggunaan kata subhanallah dengan masya Allah, harus pas. Subhanallah
itu kalimat yang kita ucapkan untuk membantah hal-hal yang bisa menggoyang keimanan, meragukan tentang kebesaran Allah. Tuh. Dan biasanya sesuatu yang kita lihat yang nggak baik, melihat dampak gempa, musibah tsunami, antum datang kasih bantuan, kaget, ucapkannya apa? Subhanallah. Makanya kan peristiwa Isra Mi'raj Allah awali dengan kata apa? Subhana. Tuh. Kalimat tasbih kan? Kalimat tasbih dalam Al-Quran macam-macam. Ada subhana, ada yusabbihu lillah, ada sabbaha lillah, ada nusabbihu lillah, ada juga yang Jumat dibaca imam, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau untuk hal-hal yang nggak ngenakin gitu ya, serem, kurang baik, ucapkan subhanallah. Kalau yang baik-baik, masya Allah. Ya, antum ke puncak lihat pemandangan yang indah, ya kan? Di puncak lihat pemandangan yang indah. Dalilnya silakan di Al-Kahfi. Ini penggunaan kata masya Allah. Dalilnya ada dalam surah Kahfi, Al-Kahfi ayat ke-39, surah ke-18 jemaah. Ya. Ketika ada dua orang bersahabat, yang satu kaya pemilik kebun, yang satunya lagi dia orang biasa tapi imannya baik. Diajak masuk ke kebunnya. Ya, walaula id dakhalta jannatak, ya, qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu yang dimana kebun itu begitu indah, ya, pohon-pohonnya yang hijau, buah-buah yang ranum, engkau tidak mengucapkan masya Allah. Tuh. Jadi kalau yang bagus-bagus, masya Allah. Ya, tapi kalau hal-hal yang tidak mengenakan, yang bisa goyang keimanan kita nih, kadang suka mengundang prasangka buruk kepada Allah, subhanallah. Kalau istri ngomel terus sama kita, apaan tuh? Masya Allah, subhanallah. Hah? Subhanallah, jangan masya Allah. Kalau masya Allah, wahai istriku, betapa indahnya kebawelanmu, seakan-akan begitu. Iya, jadi harus pas ya. Masya Allah. Ya, lihat tuh doanya Nabi Yunus alaihissalam beristighfar kepada Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah selamatin nggak? Selamatin jemaah, masya Allah. Luar biasa Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam, ya, dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, Anda sampaikan sebagai penutup, cara Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah, ya, buat hambanya. Buka deh As-Saffat surah ke-37. Paling tidak kita fahami salah satu pendapat ulama tafsir yang mengatakan beliau berada di dalam perut ikan 3 hari. 3 hari berlalu, ya, dan dengan zikirnya tersebut itulah yang menjadi salah satu sebab Allah berikan kasih sayangnya. Makanya zikir jemaah, banyak zikir, ya. Lihat dari mulai ayat 143 di surah ke-37 As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, ya, maka apa yang terjadi? Ayat 144, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Yunus itu akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus selama berapa lama? 10 tahun, 20 tahun mungkin, sampai hari kiamat kata Allah. Kalau dia enggak berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, mensucikan Allah, maka niscaya dia akan terus berada di dalam perut ikan, ya, sampai hari kiamat, ya. Dan ternyata kan dia berzikir kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan lihat cara Allah menunjukkan kasih sayangnya untuk Nabi Yunus. Katakanlah 3 hari berlalu, ya, kita anggap satu pendapat dari ulama tafsir yang 3 hari. Fanabatnahu bil'ara'i wa huwa saqim. Cara Allah menyelamatkan Nabi Yunus, menunjukkan kasih sayangnya.
Ya, tadi yang Anda bilang 1 jam di pasar ikan yang nggak biasa puyeng tuh, 3 hari pengap, bau amis, belepotan darah. Maka ketika dilemparkan, dimuntahkan oleh ikan, ya, tubuhnya Nabi Yunus di mana Allah tempatkan? Daratan yang tandus. Wa huwa saqim, dalam keadaan sakit. Gimana nggak sakit? Kita 1 jam udah memuntah gitu ya. Ini 3 hari minimum. Dan lihat para ulama tafsir bahkan menjelaskan ketika dia keluar dimuntahkan oleh ikan tersebut dalam keadaan seperti anak unggas yang baru menetas dari cangkangnya. Kebayang nggak? Masih belepotan lendir tuh. Ya Allah. Makanya Allah katakan wa huwa saqim, sakit. Apakah kemudian Allah nggak berikan pertolongan, kasih sayangnya? Allah berikan. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian untuk Yunus kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Tuh, kan tadi tandus. Kalau tandus ada pohonnya? Tidak ada. Kemudian Allah tumbuhkan wujud kasih sayang Allah untuk menyelamatkan dirinya. Ditumbuhkan satu pohon labu, sebatang pohon labu. Makanya ini diantara rahasia kenapa labu termasuk dalam bagian tibbun nabawi, pengobatan yang Nabi anjurkan. Nabi itu suka makan labu, ya, karena ini pula tuh yang menjadi sebab Allah berikan keselamatan untuk Nabi Yunus. Allah nggak kasih daging kambing buat Nabi Yunus, enggak, labu. Ibu-ibu seneng banget, waduh, tiap hari Anda beliin labu aja di Ustaz. Iya kan, irit uang belanjanya gitu ya. Tapi emang Masya Allah, labu ya mah. Allahu Akbar. Apakah Allah biarkan tanpa pertolongan, tanpa kasih sayangnya? Tidak. Kesulitan-kesulitan yang berat, yang menurut logika manusia gak ada jalan keluar, mati. Nabi Musa mati, menurut logika manusia dihanyutkan di Sungai Nil. Nabi Ibrahim mati, logika manusia, kobaran api. Sebagian ulama tafsir, walaupun ini Israiliyat, sampai menjelaskan api itu baru padam 40 hari 40 malam. Dan ketika 40 hari 40 malam selesai apinya padam, baru mereka tuh berbondong-bondong mau lihat nih. Dia pengen ngelihat tuh orang yang ngancurin Tuhan-Tuhan mereka. Lemes banget, di mana tulangnya, dikais-kais itu, bongkahan-bongkahan macam-macam. Begitu ditemukan, Nabi Ibrahim lagi menggigil kedinginan. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Nabi Yunus alaihissalam diuji dengan ujian yang berat, yang menurut kita logika manusia mati pula beliau. Tapi Allah dengan kasih sayangnya masih Allah hantarkan pertolongan untuk dirinya. Jadi jangan pernah ragu dengan kasih sayang Allah. Kapanpun, dimanapun, pasti kita dapat kasih sayang Allah. Wujudnya pertolongan dari Allah, jalan keluar dari Allah, atau pengampunan dosa, peninggian derajat kita di sisi Allah nanti di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bekerja sebagai sales, yang dimana kita harus menjelaskan mengenai pembayaran dengan kartu kredit? Oh, salesnya sih nggak apa-apa. Yang jadi masalah kartu kreditnya nih, ya. Makanya sebagian orang sampai bilang, Ustadz, ana udah tobat Ustadz. Tobat dari apaan? Nggak pakai lagi kartu setan. Kartu setan, dia bilang. Apaan kartu setan? Itu dia Ustadz, yang kalau kita gesek nggak terasa, tiba-tiba tagihan 13 juta. Ya Allah. Ya, salesnya nggak apa-apa, karena kartu kreditnya ini. Berharap kepada Allah, semoga Allah berikan ya pekerjaan yang lebih baik, ya. Apalagi harus jelasin suku bunganya, tambah-tambah tuh. Nah, ya, jangan. Hidup cuma sebentar, nggak lama kan. Rasul udah kasih bocoran durasi kita nih di dunia berapa tahun? A'maru ummati baina 60 wa 70 sana. Rata-rata umur umatku 60 sampai 70 tahun. Kita cari rezeki dengan cara seperti ini untuk masa yang singkat 60-70 tahun. Kalau sampai, kalau enggak, sedangkan kita hidupnya yang sebenarnya di mana? Alam akhirat. Dimintai tanggung jawab ya tentang masalah harta riba.
syariah. Allah nggak akan biarkan tanpa pertolongannya. Cuma harus sabar, karena hijrah itu pasti menghadapi ujian. Nah, Ustadz, tentang doa untuk kedua orang tua, bagaimana jika orang tua kita masih non-muslim? Apa doa terbaik untuk beliau? Doakan agar masuk Islam. Allahumma hdi. Kalau laki-laki, Allahumma hdihi, atau Allahumma hdi abi ilal Islam. Itu doa yang disampaikan Rasul ketika Abu Hurairah merengek-rengek, ya Rasulullah, aku betapa cintanya kepada dirimu, aku juga cinta kepada orang tuaku. Tiap hari orang tuaku caci maki dirimu ya Rasulullah. Di satu sisi aku harus muliakan, aku harus mati dia. Aku berharap mudah-mudahan bisa masuk Islam. Doakan ya Rasul agar beliau masuk Islam. Didoain sama Rasulullah SAW. Allahumma hdi ya ummi Abi Hurairah ilal Islam. Ya Allah, mahdi umma Abi Hurairah ilal Islam. Wahai Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah masuk ke dalam Islam. Apalagi nih kalau anak orang tuanya yang memang belum dapat hidayah ke dalam Islam. Masya Allah. Ya, insya Allah doa seorang anak itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi doanya kalau untuk orang tua yang masih kafir bukan doa ampunan, nggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW aja nggak diizinkan kan. Beliau cuma diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya. Tuh. Tapi memintakan ampunan Allah melarang diriku. Tuh. Ya, apa hukum orang yang menikah memakai pawang hujan agar tidak hujan turun? La haula wala quwwata illa billah. Hari gini masih pawang hujan. Mendingan sewa helikopter, tebar garam, canggihan dikit kan? Ya enggak? Itu biar turun hujan ya. Ya Allah, kadang tuh kita aneh-aneh jemaah. Andai pun yang Anda bilang, andai pun nih, kan nggak mungkin. Syirik itu apapun bentuknya kan haram. Ya, misalnya pakai jimat tuh boleh. Coba yang canggihan dikit deh. Kita kadang-kala anak kita baru lahir kecil, biar nggak diganggu makhluk halus apa tuh? Bunting tuh kata bang. Iya. Ya, pengalaman kali bang. ya, bunting. Dulu kan begitu kan? Atau mungkin orang tua kita ngajur taruh gunting kecil atau gunting kuku ya. Seharusnya kan kalau yang lebih canggih apa sih? Samurai. Jadi takut. Kenapa gunting kecil? Iya kan? Gak masuk akal. Maaf, ini apapun bentuknya terlarang. Jimat-jimat tuh penglaris. Kadang-kala biar laris dagangan, cabai, bawang, masukin ke laci dagangan kita. Ya Allah. Ya, kita nggak bicara etnis nih, tapi memang fakta kan. Orang-orang Cina kan jimatnya lucu kan, menarik. Kucing yang dada-dada sini tuh. Ya. Anda lihat gak kalau ke toko emas? Itu diyakini itu sama mereka tuh penglaris. Sini menarik kan? Menarik, kan? Tapi tetap haram. Jangan beli kucing yang begitu ya. Iya. Sekiranya ini apalagi pawang hujan, haram hukumnya. Dan ana pernah ngalamin itu. Maksudnya ketika ana diundang di satu acara resepsi, hujan turun. Ana nunggu di bawah tenda. Ternyata di dekat tenda itu dukun pengantinnya, ibu-ibu. Dia bilang sama kita yang lagi nunggu hujan nih, ya. Pak, karena bapak-bapak semua, ini sebenarnya nih kesalahan dari pengantin. Kesalahan apa bu? Ana bilang, dia nggak nurut kata saya pak. Emang ibu anjurin apa? Ini sebenarnya nggak hujan nih kalau dia nurutin kata saya, dia bilang. Yuk, apaan bu? Saya cuma minta yang simple aja. Emang apaan syaratnya bu? Saya minta CD-nya, celana dalamnya. La ilaha illallah. Buat diapain bu? Ana bilang, taruh di atas tenda. Ya Allah, dijamret kucing bu. Coba. Ya, ini kan masya Allah, sama haram hukumnya. Nggak boleh sebenarnya. Ya nggak boleh. Ya, hujan rahmat. Kenapa pasti pakai pawang jemaah? Doanya gimana? Allahumma sayyiban nafi'an. Saat doa mustajab kapan? Nazal al-matar. Insyaallah kalau udah ngaji faham ya, insyaallah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana cara mengingatkan orang yang minjam uang secara riba kepada orang kafir? Yang pertama, ya harus diberi pemahaman dulu tentang ya bahaya riba. Boleh jadi dia belum paham juga tentang masalah hukumnya, kasih tahu. Setelah itu sampaikan ancaman-ancaman yang Allah sampaikan dan Rasul juga sampaikan tentang orang-orang yang interaksi dengan transaksi dengan riba. Berat, kasih tahu. Boleh jadi dia belum tahu nih. Ya. Nah, kalau dia juga belum mau nurut, ya apa kata kita, nasihat kita, doakan cuma, terus doakan. Karena yang menyampaikan hidayah bukan kita. Kita punya tugas cuma menyampaikan. Ya. Baik. Ustadz, bolehkah setiap sholat malam zikirnya la ilaha illallah 100 kali, salawat Nabi 100 kali, salawat wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi 100 kali, istighfar 100 kali, bersambung. Wow, double. Masya Allah. Subhanal malikil quddus 100 kali. Allah alam. Karena yang perlu difahami, zikir bagian dari bentuk ibadah. Ibadah itu para ulama telah berikan kaidahnya, sifatnya tauqifi, harus sesuai dengan dalil. Sejauh anak pelajari, yang anak ilmui, ya, dan ini tentu berdasarkan kedangkalan yang ilmu yang anak miliki, ya, anak belum temukan nih harus dengan baca ini 100, ini 100, ini 100. Apalagi kalau memang dikhususkan setiap sholat malam. Berarti kalau udah ada kata setiap, berarti kan ini pengkhususan, ya. Sedangkan ibadah harus dengan dalil. Makanya termasuk juga kita lewat dalil tersebut mengetahui tentang kaifiyahnya, tata caranya yang sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Walaupun semua yang disampaikan ini cakep semua, ya, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Cuma apakah setiap sholat malam Rasul 100 kali? Nah, sejauh yang Anda ketahui tidak ada dalilnya. Sholawat Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi apakah 100 kali? Itu perlu kita memahaminya lewat dalil. Kalau tidak ada, berarti jangan. Berarti kita membuat konsep baru di dalam beribadah, ya. Tayyib. Jadi jangan salah paham. Wah, Ustadz melarang kalimat tahlil, ya kalimat tasbih. Enggak, caranya nih. Kan ini dispesifikan 100 kali, 100 kali, ya. Ustadz, apa sama pahala baca Al-Quran pakai mushaf atau pakai aplikasi Al-Quran? Barakallahu fikum, barakallah. Nah, tentu berbeda, ya. Karena yang disebut mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang secara sempurna mengumpulkan surah dan ayat-ayat Al-Quran secara sempurna, ya, seperti itu. Kalau aplikasi ini kan macam-macam. Kalau ditutup apa disebut mushaf lagi? Enggak kan? Maka tentu para ulama katakan lebih utama mushaf, mushaf yang berupa lembaran. Tapi afdol tidaknya lihat sikon. Kalau misalnya di satu tempat kita agak susah nih ngambil mushaf, kita pengen baca Quran, ya, rak mushafnya jauh, kita harus melangkahin orang dulu, maka pakai aja, nggak masalah, pakai aplikasi. Tapi kalau menjadi kebiasaan, maka mushaf afdal. Dan anak dicondong mengikuti pendapat ulama yang mengatakan seperti itu, ya, lembaran-lembarannya, masya Allah, sama lah. Ngaji di YouTube, majelis YouTubiah sama di sini kan beda. Ya, walaupun antum bisa lihat nanti ana gitu misalnya kan, atau ustadz-ustadz lain, ntar juga ada tuh diliput gitu, ya. Beda. Sama-sama sih dengerin nih, ya. Isinya sama dari A sampai Z. Tapi keutamaannya lebih mulia. Allah a'lam bissawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.